Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Sekarang kita akan mencoba melihat molekul yang lebih complicated lagi. Kalau misalkan mencoba menggambarkannya di sini, kita punya rantai karbon di sini, dan kita punya cabang seperti ini, dan seperti yang kita telah lakukan di contoh yang sebelumnya, kita akan mencari rantai terpanjangnya, yang untuk yang bawah sini dibandingkan dengan yang atas ini lebih panjang yang atas. Kita akan lihat di sini dia memiliki 10 rantai karbon. Kita akan highlight atau pertebal garisnya dengan warna hijau untuk rantai terpanjangnya. Dan awalan untuk 10 adalah dek, dan ini merupakan alkane. Jadi karena dia memiliki rantai tunggal semua, jadi kita punya decane sebagai rantai utamanya, dan kita punya grup karbon di sini yang terdiri dari 1-2 karbon yang terhubung pada rantai utamanya. Jadi ini jadi ini adalah etil karena dia terhubung dengan karbon utama pada alkane. Jadi kita sebut ini dengan etil decane. Dan sekarang kita perlu tahu di karbon nomor berapakah grup ini terhubung. Maka kita perlu menomorinya dari yang terdekat dengan grup yang terhubung itu. Dan grup ini berada di nomor 5, jadi 5 etil decane. Sekarang saya akan menggambarkan molekul ini sedikit dirubah lebih complicated. Jadi saya akan mengkopinya seperti ini, dan di sini saya akan coba menambahkan grup etil di rantai utamanya seperti ini. Dan sekarang apakah nama dari molekul ini? Di sini karbon utamanya tetap, yaitu yang rantai terpanjangnya ini, maka ini tetap decane, tetapi dia memiliki cabang metil di nomor 5 dan nomor 6, karena satu lagi di sini adalah pada nomor 6. Dan sekarang mungkin Anda berpikir untuk menulisnya sebagai 5 etil, 6 etil decane. Memang tidak salah, tapi mungkin itu terlalu panjang, jadi kita bisa menyingkatnya sebagai 5,6 diethil decane. 5,6 memberitahukan kita bahwa ada 2 karbon di karbon utamanya. Dan di-nya di sini adalah dia memiliki 2 eten atau 2 grup etil. Saya seharusnya bilang seperti itu, bukan grup ethane. Dan untuk yang berikutnya, saya akan coba hal yang lebih rumit lagi. Kita akan copy paste lagi seperti yang tadi dari molekul yang kedua ini. Seperti ini, saya copy hal yang sama persis dengan yang sebelumnya. Sekarang bagaimana jika saya tambahkan grup pada molekul ini, dan grup itu saya buat di karbon utama nomor 6 seperti ini, dan bentuknya seperti ini. Dan apakah nama dari molekul ini? Di sini kita masih memiliki rantai utama 10 karbon, jadi kita punya decane. Kita punya decane di sini. Dan kita lihat di sini untuk percabangannya, kita punya 5 etil di sini, dan kemudian yang di bawah sini kita punya 6 etil. 6 etil, dan terakhir di sini kita punya grup lainnya di atas sini. Kita punya di sini ada 3 karbon, dan mungkin kita ingin menamai ini sebagai grup propil, tapi di sini kita perlu menyadari sesuatu. Di sini rantai utamanya memiliki cabang karbon yang memiliki 2 cabang karbon lainnya. Jadi kita bisa sebut ini sebagai sek propil. Jadi ini dinamakan sek propil. Kita tahu di sini bahwa sek ini adalah di mana dia memiliki atau terhubung dengan karbon yang memiliki cabang 2 karbon lainnya. Sek di sini berarti 2 cabang karbon lainnya.
Tapi sekpropil ini bukanlah nama yang sering digunakan. Nama yang sering digunakan adalah isopropil. Oke, atau iso itu bisa digunakan untuk bentuk-bentuk lainnya seperti ini. Ini adalah isobutil karena dia memiliki 1, 2, 3, 4 karbon. Dia terhubung di sini. Dan sekarang jika saya mempunyai grup yang terlihat seperti ini dinamakan isopentil. Saya memiliki 1, 2, 3, 4, 5 karbon. Sekarang jika kita lihat kita di molekul yang kita punya ini terhubung pada bentuk yang seperti ini. Jadi ini dinamakan isopropil karena dia memiliki 3 karbon. Jadi yang kiri ini isopropil, yang tengah isobutil, yang terakhir isopentil. Jadi iso itu memiliki bentuk seperti huruf Y di ujungnya. Tapi sekarang jika kita ingin menamainya secara sistematik, kita bisa lihat di sini karbon yang terpanjangnya ini kita bisa saja sebut di sini dan di sini. Ini ada 2. Jadi ini adalah etil dan dia memiliki cabang 1 karbon, berarti dia metil. Jadi namanya adalah 1 metil etil. Jadi kita bisa sebut saja di sini percabangan ini isopropil atau 1 metil etil. Keduanya bisa digunakan. Oke, sekarang untuk penamaan sistematik ini, dalam kasus ini dia terhubung pada karbon nomor 6. Jadi 6 1 metil etil. Oke, jadi untuk penamaan sistematik kita punya 6 1 metil etil. Di sini metil etil itu berarti seperti ini. Dia memiliki cabang metil. Etil ini memiliki cabang metil di rantai utama nomor 6. Sedangkan untuk penamaan yang secara umumnya kita bisa sebut dengan 6 isopropil. Dan sekarang bagaimana cara menyusunnya menjadi satu kesatuan nama? Kita bisa menyusunnya secara alfabetik atau sesuai dengan huruf awalnya. Untuk isoprofil, kita tidak melihat awalan isonya, tapi kita melihat P-nya di sini, dan kemudian kita di sini punya etil dan E. P dan E duluan maka kita bisa menuliskannya duluan yang etil. Jadi namanya adalah 5,6 dietil. Di sini yang dilihat bukan di etilnya ya, tapi etilnya E. Kemudian 6 isopropil, dan terakhir kita punya rantai utamanya yaitu decane. Kita bisa tulis di sini decane. Jadi 5,6 dietil 6 isopropil decane adalah penamaan secara umumnya, tapi kita bisa menggunakan nama sistematiknya. Dalam penamaan sistematik, kita akan mengganti isopropil ini dengan 1 metil etil. Jadi saya akan copy saja yang ini jadi seperti ini, dan kemudian yang berikutnya adalah 6 1 metil etil. Jadi kita copy saja ini ke sini, dan terakhir adalah kita tambah dengan decane seperti ini. Jadi 5,6 dietil 6 1 metil etil decane. Saya berharap contoh-contoh ini tidak membingungkan Anda. Saya berharap Anda mendapatkan inti yang saya jelaskan dari tadi, sehingga sebenarnya saya nanti di video selanjutnya akan memberikan contoh-contoh berikutnya. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy.